menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita doakan apabila ada keluarga kita, sanak famili kita, keluarga kita atau tetangga kita atau sahabat dan sakit, Allah sembuhkan daripada segala penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah sediakan barakatnya Rasulullah. Al-Fatihah. Baik, yang kedua, salawat salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau. Mudah-mudahan kita yang banyak kepada bersyukur Allah telah memberikan kebersamaan umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan kembali meneruskan ta'lim kita ya, dalam kitab yang telah sampai pada makalah yang ketiga dan Bismillahirrahmanirrahim. Katakan di sini Rawahu Daraqutni an Anas bin Muslim wa Ibn Sina wa Abu Nu'aym an Ali wa an Ibn Sa'id wa an Az-Zuhri ay ashabu lillahi muta'allimin bil mu'adati tuhmah wa hiya idkhalu ta'am ala ta'am wa kadza syarabul ma' akibat ta'am aw baina ta'amaini qawlaha min awal. Ya, dia telah meriwayatkan Imam Daraqutni dari Anas dan Ibnu Sina, Abu Nu'aym, lalu dari Ali dan Ibnu Sa'id dari Zuhri, dikatakan ay aslu kulli da'in. Ya, adapun pokok dari setiap penyakit itu bergantung bil mu'adati tuhmah. Ya, tergantung daripada tempat makanan yang apa namanya itu yang kita makan. Oleh kalau to'am ada to'am itu kalau to'am ada to'am memasukkan makanan ya ada to'am atas makanan. Jadi sebetulnya sumber penyakit itu dari apa yang kita makan, apa yang kita makan. Kalau kita makannya itu berhati-hati, kadang-kadang kita makan kan lagi batuk, kadang-kadang tetap aja tanyakan merokok baik, tahu batuk tapi merokok baik, minum es. Kalau ada mah kalau batuk es sembuh gitu. Sembuh dia. Ya, gorengan harus obat gorengan baik. Jadi makanya jangan kalau dalam makan makanan yang tahu kondisi kita, badan kita adalah kita sendiri. Saya kalau umpamanya makan misalnya nih, kalau makan kangkung atau makan roti asam urat jangan dimakan. Walaupun digodain sama orang dan digoda, kadang-kadang temennya iseng godain aja. Lagi buyung misalnya nih, kalau agak berat nih kolesterol, makan durian, sembuh dah. Orang digodain mulu, ada dia durian, jangan misalnya. Ya, seperti itu. Jadi berhati-hatilah di dalam konsumsi makanan apa yang kita makan. Jangan hawa. Artinya begini, Islam itu kepada kita
apa itu? Mengajarkan jangan rakus masalah makanan. Badan kita ini para jamaah punya sensor yang sangat bagus, yang sangat kuat. Ya. Ada orang itu yang memang model tipikalnya makan apa aja, gak apa. Ada yang begitu kuat, apa aja dimakan kuat. Ada orang yang makan sedikit apa namanya salah ya, langsung hidupkan ada. Ya. Jadi badan kita ini punya sensor kuat terhadap apa yang kita makan. Jadi hendaknya berhati-hati di dalam mengkonsumsi makanan. Jangan terlalu hawa, jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Lagi enak ini aja. Oh, hati-hati. Wa kadza sulbal syarbul ma' akibat ta'am. Demikian juga minum air selesai makan. Au baina ta'amin atau di antara ta'amain dua kali makan. Habis itu udah ngajarin tetapi ini makan yang kalau habis makan itu setengah jam baru boleh minum. Itu obat dari segala obat. Ya kan? Makanya dibiasain atau kalau mau makan minum dulu. Ya, jadi nggak boleh minum di tengah-tengah lagi kena makan kita minum, nggak boleh lagi. Serat lagi aja. Ya, karena makanya nafsu kita itu tidak menikmati makanan. Ya. Udah malam masih makan aja karena kita ya. Kayak kerja lambung jadi terganggu. Kalau orang begadang itu Pak, saya mau tanya, kalau orang begadang itu yang dimakan apa sih Pak? Gorengan, kalau nggak kacang kulit, martabak, nasi goreng. Pokoknya begitu ya. Nah, jadi kalau mau minum itu, ya, ini sudah diajarin nih demikian juga syarbul ma' akibat to'a atau bena to'a minum itu bagusnya ya setelah makan setengah jam baru kita minum. Nggak boleh kita minum itu langsung makan, itu nggak boleh sebenarnya. Makanya segala obat itu adalah apa? Ya tadi itu, ya minum setelah makan setengah jam. Atau kalau kesehatan itu terapi air putih misalnya ya, bangun tidur langsung minum air putih. Kalau udah malam yang kebanyakan minum, jam 12 masih minum baik sampai satu aqua itu habis ya, kasihan lambungnya. Ya, begitu ya. Jadi yang tahu kondisi kita, badan kita dan diri kita sendiri, sehingga kita bisa apa namanya itu mensortir apa yang baik dosanya jangan dikonsumsi. Bukan yang percaya sama takdir, bukan yang percaya sama yang namanya apa namanya itu kehendak Allah, bukan. Berhati-hati boleh nggak? Boleh. Pada sakit yang ngerasain siapa? Kita sendiri kalau ngerasain. Orang cuma kasih nama, dia baca Fatihah sampai seperti itu doang. Yang punya siapa? Yang sakit kita yang ngerasain apa kita. Orang kasih nama aja. Ya, kita baca Fatihah paling begitu orang. Paham ya? Apa dipahami ya? Iya, kalau udah batu kurangi gorengan, jangan dibat, rokoknya berhenti dulu apa? Ini mau ngerokok mas, udah kayak kereta,
la yanfa'u minal ilmi ma la yanfa'uka. Yang keempat, tidak akan berkumpul minal ilmi dari ilmu ma la yanfa'uka, akan sesuatu yang tidak bermanfaat untukmu. Ya. Qala rajulun li Abi Hurairah an ta'allima wa akhafu an tudayyi'ahu fa qala afa bi tatika ilmi ido'atan. Sesungguhnya aku ingin belajar ilmu dan aku takut apa ilmu itu bisa membahayakan atau ilmu itu menciptakan sufakola. Maka berkata apa cukup jika dengan kau meninggalkan akan ilmu itu akan malah ilmu itu akan menyanyiakan ilmu. Maksudnya apa para jamaah sekalian? Ilmu itu kalau orang belajar ilmu tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Firman Allah, ya fa'ilah walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat harkat martabat ya orang yang memiliki ilmu. Enggak mungkin juga susah, enggak mungkin. Ya, jangankan ilmu agama, ilmu yang tidak manfaat buat ilmu yang kadang-kadang mungkin bukan ilmu agamanya, manfaat enggak? Manfaat. Kita bisa bahasa Inggris, bisa jadi guru bahasa Inggris. Kadang-kadang ada orang bisa ilmu santet aja manfaat bagi dia. Iya. Jadi bahwasanya tidak ada orang yang punya ilmu itu kalau betul-betul dia amalkan, ilmu itu bisa membuat orang celaka. Tidak ada. Semua akan mengangkat derajatnya. Apalagi mereka orang punya ilmu agama. Orang punya ilmu itu enak, gak dibohongin sama orang. Contohnya gini, kadang-kadang nih sok-sok belagu. Kita bisa bahasa Sunda atau bahasa Jawa sedikit-sedikit. Main ke Jawa Tengah, aku lagunya ngomongnya kayak orang ya, dikit-dikit banget. Dia dijawab, ini tinggal sebentar mana Sutrosofi. Apa Sutrosofi? Saya sering begitu tuh, setelah laguan Sutrosofi, apa ini? Iya. Artinya yang berharap pengen apa itu? Pengen dikasih harga murah. Kalau ini begitu. Karena tapi sendiri laguan. Ya. Jadi artinya orang yang punya ilmu itu tidak akan hidupnya sengsara. Allah akan angkat ya orang yang memiliki ilmu. Wa inna ilma zainul li ahlihi. Ilmu itu menjadi perhiasan ya bagi orang yang memiliki ilmu. Jadi walaupun memang ilmu itu sulit untuk didapatkan, ya apalagi ilmu agama. Kalau orang itu suka berbuat maksiat kepada Allah, itu ilmu tidak akan nempel pada diri kita pada sekalian. Banyak orang punya ilmu, tetapi ilmunya itu tidak bisa membawa manfaat untuk dirinya. Ada seperti itu. Ya. Akan dikatakan tuh kerusakan, ya kerusakan di muka bumi ini adalah yang pertama, orang punya ilmu dia tidak mengamalkan ilmunya. Orang itu punya ilmu tapi dia masih suka melaksanakan perbuatan dosa. Dan orang bodoh yang ahli ibadah. Duanya itu merupakan kerusakan yang amat sangat di muka bumi.
fasadun kabirun alimun mutahakkikun. Ya, kerusakan yang amat besar itu alimun mutahakkikun. Ya, orang alim yang dimana masih suka berbuat kemaksiatan, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ada orang bodoh tapi ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi ilmunya tidak ada. Ini juga berbahaya. Ya. Faqihun wahidul mutawarri'un asaddu 'ala syaitan min al-mi'ati. Faqihun wahidul mutawarri'un, satu orang ahli fikih yang warok, ya, itu lebih ditakuti oleh iblis, ya, ditakuti oleh iblis daripada 1000 ahli ibadah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun ladun wa. Ada juga tuh di bawah tuh apa namanya itu diteruskan. Fa'il fa'alimun bi ilmin lam ya'mal, orang yang punya ilmu dan tidak diamalkan itu di akhirat nanti lebih dulu disiksa daripada orang yang menyembah berhala. Ya, ini tiap malam ngaji nih, ya, ngaji, tahu apa namanya hukum ini, tahu segala macam, tapi masih kita laksanakan apa namanya kedustaan itu, maka kita termasuk orang apa? Orang yang tidak mengamalkan ilmu kita. Seperti itu, ya. Wa qala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, min maqalid syaitan tarkul amal khaufan min an yakula nas nawla ra'in ila ghairil amal min az'at syaitan bil kulliyati muta'ayyid. Imam Syafi'i beliau berkata, min maqalid syaitan, ya, sebagian daripada tipu muslihatnya syaitan, tarkul amal, yaitu meninggalkan amaliyah, meninggalkan berbuat kebaikan khaufan, karena takut min an yakul nas, dari ucapan-ucapan manusia, innaus sesungguhnya dia la murahin, ya, itu seseorang yang pamer. Nih, banyak orang sering tertipu dengan tipu daya setan, kata Imam Syafi'i. Ya, apa di antara tipu daya setan adalah meninggalkan amaliyah karena takut orang memuji dirinya. Udah paham belum? Ya, kata Imam Syafi'i, sebagian daripada tipu daya setan itu, seseorang meninggalkan amaliyah, meninggalkan kebaikan, khawatir orang-orang pada ngomong dia amaliyah, takut dibilang ria. Ini bagian daripada tipu daya setan. Sehingga orang itu meninggalkan perbuatan baik tersebut. Dia mau sedekah, nah, takutlah nanti dibilang ria, akhirnya tak sedekah. Nah, dia mau ke mushola, dia mau ke masjid, dia mau menjadi orang baik, dia mau beribadah. Orang-orang ngajari dia, yang baru insan, udah dengan gua pulang aja dan itu termasuk daripada tipu daya setan. Ingin berbuat kebaikan, ingin berbuat itu menjadi orang baik, beramal soleh, tetapi takut dibilang mulia akan meninggalkan kebaikan tersebut. Itu merupakan bagian daripada tipu daya setan. Memakai, misalnya memakai ini gereja nih, memakai apa namanya, selendang nih, ya, memakai sorban nih di sini sholat, pakai sorban, pada ustaz baru, akhirnya memakai sorban, itu namanya sama, memakai bisa pakai aja. Ini kan
Namanya apa itu? Sunnah rasul. Ini juga merupakan aksesoris orang beribadah betul kan? Emang orang kayak gini nggak boleh? Emangnya kayaknya ustaz kan? Gua mau kayak gini lagi bilang ustaz. Sama bilang ustaz. Jangan kayak itu lu terjadi. Kalau ada pakai, nggak punya duit, ada umbul-umbul, copot itu pakai di sini. Nunggu dikasih. Ya, pakai. Karena apa? Itu sebagian daripada menghidupkan sunnah Rasul. Soalnya mudah-mudahan udah tuh, itu mah jangan pakai dulu dah. Jangan menanam gaya daripada ilmunya. Ya, jangan mau menampakkan penampilan, tapi tidak memperhatikan ilmu. Akhirnya dilihat tuh, kok budak-budak yang boleh begitu, kok kayak begitu baca Qurannya kayak begitu, apa namanya itu sholatnya. Bukannya nggak boleh, boleh. Tetapi kita harus mengukur diri, ukur badan sendiri. Wah, siapa kagak boy, masih suka nonton dangdut, alhamdulillah dia masih suka nyawer, pakai udeng-udeng. Pengen di depan dulu, kalau pakai gamis udeng-udeng kesopan dulu, keren banget itu. Ya, harus tahu ini. Yang penting dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, jangan takut ya orang ngomongin kita atau bilang riya atau riya, gak usah didengerin. Kita mau menghadap Allah, pakai baju yang paling kita sukain, pakai baju yang paling mahal yang kita punya kalau menghadap Allah. Kadang-kadang kita kan, maaf sering saya bilang ya, kadang-kadang kita ini mau beli sarung BHS aja, mikir berapa itu? 3,5 set malam. Iya, udah yang orang-orang aja lah sekarang ini. Kalau Allah mau melihat penampilan kita misalnya, atau pakai baju sobleh misalnya, lah kok Islam kayak begitu amat? Pakai baju yang bersih, pakai baju yang rapi yang mana? Kita menghadap Allah, menghadap Sang Pencipta. Pakai yang paling bagus, pakai minyak wangi, pakai baju yang paling bersih. Baju lecek pasti dipakai aja buat sholat. Jangan mau menghadap Allah, mau berpacar aja pakai baju yang rapi, mau ketemu palura pakai baju yang rapi, mau rapat RT pakai baju rapi, pakai baju Bali, pakai peci lagi, pakai pejabat kita. Iya. Jadi harus kita ambil BLT. Ya. Kita persembahkan yang baik untuk Allah. Walaupun memang kita masih banyak kekurangan. Tetapi bagaimana usahakan untuk apa? Untuk kita mempersembahkan yang terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika meninggal dunia, apa yang kita bawa? Ada kain kafan. Ya, kain kafan itu boleh warna hitam. Boleh warna merah. Iya, pakai alat warna putih, gak usah macam-macam. Apalagi bulu-bulu jahit, pakai apa? Nggak boleh. Atau iklan jarum, pakai baju, jangan, gak usah macam-macam. Ya. Lianna tanhidul amal min nazarati syaitan bil kuliyan muta'azzim. Sesungguhnya menampakkan amalia ya min nazarati syaitan itu sebagian daripada beberapa apa namanya daripada setan bil kuliyati secara totalitas keseluruhan muta'azzir
sering berdua tadi itu dari apa? Contoh anak kita joget misalnya, masih bocah nih, masih seumuran Nafisa misalnya, dia pernah bawa joget, keren kan jogetnya apa tuh? Coba deh mana jogetnya nih, gitu oke. Apa sih? Itu pengen dilihat Pak. Borong itu pengen dirinya. Dia itu pengen dirinya. Tuh anak gua tuh kan jogetnya. Coba deh mana jogetnya? Ya joget, kan tepuk tangan. Bawahnya. Sana anak bisa joget. Apalagi sekarang kan, dikit-dikit masuk ke, dibikin Facebook, dibikin TikTok, dibikin Instagram, anaknya. Iya, itu kan bentuk apa itu? Bentuk keriaan. Jadi kalau kita mau ngirim gambar, tergantung niatnya dan ya tergantung niatnya. Ini kita mau ngirim gambar nih, apa ngeledekin orang, apa emang buat bercanda aja, apa memang mau nunjukin nih. Kalau cuma niatnya bercanda biar teman ketawa ya nggak apa-apa deh. Tapi kalau niatnya buat yang macam-macam jangan. Takut nanti ada orang pengen enak amat makanan dia begitu. Gue mau pernah rasain itu. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, janganlah kamu berbicara tentang kesehatan di depan orang yang sedang sakit. Janganlah kamu berbicara tentang masalah keuangan, tentang masalah harta di depan orang yang miskin. Kesinggung dia tidak. Ya kesinggung. Sehat milik siapa Pak? Siapa yang kasih? Allah. Maka siapa yang kasih? Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali semua kepada Allah. Jadi artinya di dalam setiap ibadah kita itu usahakan hanya lillahi ta'ala, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita manusia ini udah berusaha ingin apa? Ingin terlepas dari yang namanya sifat ria, sudah berusaha agar bagaimana terhindar dari perkara-perkara yang membuat hati ini menjadi besar, segera hinakan diri kita. Orang yang memuji kita itu para jamaah, enggak semuanya itu senang sama kita. Ada orang memuji kita itu supaya kita itu terlena dengan pujian-pujian. Maka rahasianya apa? Bejek diri kita, hinakan diri kita. Jangan semakin bangga dengan pujian orang. Enggak ada gunanya. Kita khawatir pujian itu bisa membuat kita makin jauh dari Allah dan kita merasa ini semua karena saya begini, karena saya begini. Seolah-olah kita kaya, kita hebat, kita sukses karena kita bukan. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu, atau mungkin karena doa kedua orang tua kita. Ya, yang dimana itu orang tua kita gak berhenti doain kita, betul atau enggak? Siang malam doain kita. Jadi jangan pernah merasa apa yang kita capai, yang kita dapat raih pada hari ini itu karena usaha kita. Bukan, ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Makanya beramallah kita dengan semampu apa yang kita punya. Kalau kita punya ilmu, dengan ilmu kita. Yang punya harta, dengan harta kita. Ya, yang pernah saya katakan, Allah mungkin memberikan kepada kita ini rezeki yang lebih dibanding orang lain. Yang orang itu enggak punya, kita punya. Agar apa? Agar dengan harta itu kita bisa berbuat kebaikan. Agar dengan harta itu kita bisa ikut misalnya membantu masjid, membantu pesantren,
ngasih fakir miskin, begitu. Agar apa? Agar harta yang kita miliki itu maka untuk orang lain. Dan jangan lupa makanya untuk mengeluarkan zakat. Ini Pak, kalau konsep Islam ini dipakai sama orang umat Islam nih di Indonesia aja umpamanya, atau di kampung kita deh, yang orang punya usaha ya, mereka berzakat, dikumpulkan zakatnya itu, wah kayaknya nggak ada orang miskin Pak. Ya. Jadi apa fungsinya? Untuk membersihkan harta kita ya. Mana lagi bilang kalau bapak ibadah al-kamal ta'ala al-istiqlal bisa min ibadah wa dzalika yujibul bidarata allati ya'fa arada gharad syaitan wa idza qala ba'duhum siru ila Allah urjan wa makasir. Dikatakan oleh sebagian ulama, siru berjalanlah kalian semua ila Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala ya, urjan ya, dalam keadaan bijak wa makasir daripada gigir. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah di hadapan Allah itu kita harus apa? Merendah. Makanya orang yang paling Allah cintai adalah hamba-hamba Allah yang dia mereka meminta kepada Allah. Hamba yang paling Allah cintai adalah seorang hamba yang ketika dia meminta kepada Allah betul-betul minta sama Allah, mereka sama Allah. Bahkan saya mendengarkan apa namanya air matanya. Kita beda kalau kita minta sama orang. Kalau minta sama Allah, wal pengiriman bersama hambanya itu yang urjan wa makasir. Ya, dalam keadaan kita betul-betul merendahkan diri kita, menghinakan diri kita. Waqala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ta'allama al-Qur'an azimat qimatuhu. Siapa orang yang dia belajar Al-Qur'an azimat qimatuhu, ya, maka dia orang agung daripada orang tersebut. Kalau orang belajar Al-Qur'an, maka azimat qimatuhu, ini orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah belajar Al-Qur'anul Karim, jangan pernah. Ya, bagaimana supaya lancar? Tiap hari baca Al-Qur'an. Minimal sekaca, ya kan? Ya udah dari itu kita udah ada apa namanya itu punya, udah ada apa namanya itu khatmul Qur'an setiap bulan sekali. Daftar. Kalau nggak daftar kita kan malas baca Qur'an. Setidaknya kalau udah daftar mah berusaha tiap hari baca Quran. Ambil manfaatnya itu. Ya, ambil manfaatnya. Begitu. Kalau orang nggak mau baca Quran, ya nanti Al-Quran sama kita gimana mau membela kita dari akhirat. Ya, makanya yang belum bisa baca Al-Quran jangan malu-malu belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Kalau malu ya, kalau malu nggak ada habis-habisnya. Mau sampai kapan kita malu? Panggil bos tuh, buat ke rumah ya, ngapain kopi? Jangan bilang ngaji Pak, nggak datang ya ngaji. Bilangnya kopi. Ada punya kopi baru, berubah pasti dia. Kenapa nggak gitu? Kalau ada kenapa beli? Apa yang gue ngaji kemarin? Pasti diajarin pada kopi yang dia. Begitu. Ya jangan pernah lelah belajar Al-Quran. Ini itu disuruh. Maka alam Al-Quran azimati imatu. Ya. Siapa orang yang dia belajar Al-Quran? Karena nanti Al-Quran masih kita siapa? Maka alam al-fikr qabula siapa orang yang belajar ilmu fikih, ya, maka orang tersebut
derajatnya. Orang ngaji fikih itu kalau Allah angkat derajatnya. Masya Allah ya. Jadi itu belajar Quran, belajar fikih. Kita tuh nanti kita bisa kita belajar fikih ya. Katakan qabula qadru. Qabula qadru. Wa man kataba al-haditsa qawiyat hujjatuh. Dan siapa orang yang dia menulis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW qawiyat hujjatuh, maka akan kuat daripada hujjah, akan kuat daripada dalilnya, akan kuat. Bagaimana itu melawan orang-orang, bicara orang-orang yang memang ingin menjatuhkan kita, akan kuat tuh kita punya hujjah. Makanya jangan tinggalkan belajar Al-Quran, ya, jangan tinggalkan belajar ilmu fikih. Kalau untuk ibadah kita ibadah, kalau nggak tahu fikihnya gimana ibadahnya, ya bingung nanti, ya ibadah. Tapi ketika sholat dia wudu dulu, sama sholatnya. Tidak sholat dari mana wudu anak tidak dianggap sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Kita punya wudu misalnya, nah kita punya wudu, tentu kita nggak tahu itu membatalkan wudu, sholat baik. Nah, siapa yang kalau kita nanti akhirat mengaku amal ibadah kita banyak, ternyata enggak sah sholat kita. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya para jemaah sekalian, kali kita pada malam hari ini, yang pertama jangan kita terbujuk oleh rayuan iblis. Karena iblis itu akan berupaya dari arah manapun untuk membuat kita ini jadi malas beribadah. Orang mengatain kita apa kek, so suci kan, so alim, so pinter, biarin aja. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Udah gitu aja. Kita cari uang sedih, nggak kita dari dia. Kita cari makan buat diri kita, anak kita, nggak repotin dia. Ya, tuh. Jadi kita jangan termakan omongan orang lain. Mau ke masjid berangkat, biasa pakai celana, mau pakai sarung atau kita ustaz, pakai sarung. Ya, atau bagian daripada si Adis lah. Nah, baju pokoknya kata ada yang bilang pusat lagi, biarin aja. Pak Haji, amin, gituin aja. Maka Pak Haji itu bisa udah bekerja ini, biarin aja. Udah berangkat baik, udah pakai peci, pakai sorban tuh, pakai sifat kita perlu. Dan bawa pedang kan. Ini bukan mau perang, mau ya, mau sholat bukan mau perang. Ya, paham ya sekalian ya. Yang kedua, belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Saya mau tanya sama jemaah, kalau kita pakai bajunya rapi, pakai bajunya bersih, penampilannya cakep, elegan, kira-kira orang sama kita segan ya? Hormat ya? Pernah ke mall atau apa? Yang ditawarin tuh, lama cakep tuh. Kira-kira yang pakai tadi apa yang pakai keren? Yang keren lalu ada duit, belakang. Maksudnya gimana Pak? Ada orang juga punya duit, tapi bergaya aja orang. Itu lebih dihargai Pak. Bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ketika kita mengaji kita sendiri dengan menggunakan baju yang rapi, maka diri kita akan dihargai oleh orang lain. Dapat dipahami? Yang kedua, yang ketiga, jangan melakukan belajar. Tidak ada
jangan. Bahwa orang boleh pergi mencari ilmu kalau dia sudah digotong ke sini, pakai kerangka baru untuk kerja mencari ilmu. Tapi kalau kita badan masih sehat, badan masih kuat, usahakan, ya. Untuk apa? Jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan ngaji, ya. Karena orang biasanya akan diambil nyawanya tergantung bagaimana kebiasaannya dia. Kebetulan rajin ngaji, insya Allah nanti ketika meninggal sedang mengaji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian pada kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Tadi. Semoga untuk kita dapat mengambil hikmah dari kajian kita pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri majelis pada malam hari ini, info kelas majelis malam Kamis saldo pada tanggal 1 Juli tahun 2022 sebesar Rp4.708.000 dan alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 8 Juni tahun 2022 ada pemasukan sebesar Rp136.000. Jadi total saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp4.000.000.